Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Isran Darwin. Saya dari kelas IFEK 48 gabungan dari kelas kalkulus lanjutan. Baik, buat kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buat tugas JLO 1 yang ada di kalkulus lanjutan. Baik, di sini bisa kita lihat buat soal per 1 itu ada kita disuruh menghitung integral sin x tambah cos kuadrat x per 1 tambah sin x dx. Nah, di sini kita pertama itu kita pisahin dulu integralnya. Di sini buat soal 1 integral sin x ditambah cos kuadrat x per 1 ditambah sin x dx. Nah, di sini kita pisahkan dulu integral buat sin x dx dan juga integral cos kuadrat x dx. Nah, di sini kita pisahin. Pertama itu ada integral sin x dx ditambah integral cos kuadrat x per 1 tambah sin x dx. Nah, setelah kita pisahkan ini, kita bisa ubah, kita fokus ke integral yang ini. Kita bisa ubah cos kuadrat x itu bisa menjadi 1, ini bisa menjadi 1 kurang sin kuadrat x. Nah, jadi sehingga di sini kita dapatkan yaitu pada integral kedua integral 1 kurang sin kuadrat x per 1 ditambah sin x dx. Nah, dari sini kita bisa bikin ini menjadi faktorial, sehingga integral 1 kurang sin x dikali 1 ditambah sin x per 1 ditambah sin x dx. Nah, bentar, dx-nya kita hapus dulu aja. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagian penyebut dan pembilang itu bisa kita coret. Maka di sini saya coret 1 tambah sin x, ini juga 1 tambah sin x, sehingga itu menyisakan integral 1 kurang sin x dx. Oh, ini nggak usah dulu nih. Nah, oke. Maka di sini buat integral yang kedua udah kita dapatkan sederhananya 1 kurang sin x. Lalu di sini kita bisa masukkan lagi ke soal awal, yaitu soal awalnya tadi kan ini yang kita pisahkan awal kan integral sin x dx ditambah integral 1 kurang sin x dx. Nah, ini sin x ditambah minus sin x, sehingga itu kita mendapatkan nilainya ini habis karena positif ketemu negatif,
maka di sini kita mendapatkan nilainya 1. Nah, integral dari kita dapatkan ini 1. Integralnya yaitu dari 1 dx itu sama saja dengan x tambah c. Jadi begitu buat nomor soal 1A. Nah, buat nomor soal 1B ini itu soalnya mirip, tapi di sini itu menghitung integralnya 1 sampai 10. Buat yang ke belakangnya di sini sama, jadi kita bisa lanjutkan saja proses dari yang ini. Ini 1A, ini 1B. Nah, sehingga di 1B ini kita integralkan konstantanya. Kan tadi kita sudah mendapatkan integral 1 dx. Nah, di sini itu kita bikin x menuju 10 1, sehingga didapatkan di sini yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, itu buat yang soal nomor 1A dan 1B. Kita mendapatkan jawabannya. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah kita menghitung integral x per akar 4x kurang x kuadrat dx. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan yaitu kita sederhanakan dahulu bagian 4x kurang x kuadrat ini. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini kita dapatkan yaitu x 4x kurang x kuadrat. Kita ubah bentuknya, x-nya keluar, sisa 4 dikurang x. Nah, ini kalau kita masukkan ke akarnya lagi, sehingga bentuknya akan jadi seperti ini, x akar dalamnya x dalam kurung 4 kurang x. Ini bisa kita pisahkan jadi akar x ya, akar 4 kurang x ya, begitu. Nah, lalu ini kita masukkan ke soal. Tadi soalnya integral x per, ini kita masukkan ke bawah, yaitu akar x 4 kurang x. Nah, jadi seperti ini. Oh ya, dx-nya jangan lupa. Nah, lalu langkah selanjutnya kita substitusikan, yaitu di sini buat x ini kita ganti menjadi u, sehingga didapatkan, coret dulu, u-nya itu sama dengan, oh maaf, ini bisa diproses lagi ya, sehingga bentuknya bisa jadi seperti ini. Ini menjadi akar x yang di bawahnya hilang, jadi sisanya 4 kurang x dx. Nah, sehingga di sini baru bisa kita dapatkan u-nya akar x. Lalu buat x-nya sendiri itu adalah u kuadrat. Nah, turunan x terhadap u itu bisa menjadi dx sama dengan 2u du. Ya begitu. Jadi kalau kita masukkan ke ini, ke soal kita tadi, kita tulis di sini aja, sini
maka kita dapatkan integral akar X ini kita ganti ke U. Kita misalkan 4X ini 4 kurang X itu kita jadikan 4 kurang U kuadrat. Lalu dx nya ini tadi kita dapatkan 2U du gitu. Lalu di sini kita bisa keluarkan 2 yang terlebih dahulu, sehingga 2-nya di luar integral. Jadi integralnya U per akar 4 kurang X bukan X2 kuadrat kali U du. Nah, selanjutnya kita bisa pisahkan ini ya, pembilangnya. Jadi di sini saya kasih panah lagi sehingga buat U kuadrat itu menjadi 4 dikurang 4 kurang U dalam kurung kuadrat, sehingga di sini menjadi 4 per akar 4 kurang U dikurang 4 dikurang U kuadrat per akar 4 kurang U kuadrat. Oh ini ya, saya ketinggalan kuadratnya. Sehingga di sini jadinya bentuknya akar 4 kurang U kuadrat ini menjadi akar 4 kurang U kuadrat. Nah, ini kalau kita masukkan bentuknya ke integral, jadinya integral ini 2 tadi jangan lupa, lalu kita kurung 4 per 4, akarnya jangan lupa, kurang U kuadrat dikurang akar 4 kurang U kuadrat tutup kurung. Nah, ini jangan lupa du nya du. Nah, sehingga di sini ini kita bisa pindahkan 4-nya ke depan, jadi 4 dalam kurung, ini sisanya du, ini menjadi du per akar 4 kurang U kuadrat dikurang, ini menjadi integral juga 4 dikurang U kuadrat begitu. Oh, ini nggak usah pakai kurung, bentar, ini du. Nah, oke, kita lanjut. Lalu setelah kita dapatkan 2 integral ini, kita langsung saja hitung masing-masing dari integralnya. Pertama kita bakal hitung yang ini, integral yang pertama kita hitung du per akar 4 kurang U kuadrat itu sama halnya kita menggunakan rumus arsik U per A tambah C. Jadi langsung saja saya tulisin di sini. Buat rumusnya itu seperti ini. Integral du per A kuadrat
dikurang U kuadrat, ini sama saja R6 bukan arsin, R6 betul, sorry, arsin, maaf saya tadi salah sebut, arsin U per A tambah C. Nah, jadi di sini ini rumusnya. Di sini kita dapatkan yaitu R sin U-nya tetap U, lalu A-nya ini kan 4 itu kan di sini A-nya A kuadrat. 4 ini kuadratnya itu kan jadi 2. Jadi U-nya per 2. Jangan lupa tambahkan C. Nah, kita sudah mendapatkan buat integral yang pertama. Lalu buat integral yang kedua jangan lupa, yaitu integral akar 4 dikurang U kuadrat sama dengan dikali DU. Nah, ini ada menggunakan rumus juga, yaitu rumusnya integral akar A kuadrat dikurang U kuadrat DU sama dengan, kita geser dikit, sama dengan U pangkat U per A dalam kurung A kuadrat kurang U kuadrat ditambah A kuadrat per A R sin U per A tambah C. Emang panjang dia, sehingga di sini bisa kita tuliskan rumusnya menjadi U per 2 dalam akar 4 dikurang U kuadratnya jangan lupa, lalu ditambah 2 R sin U per 2 tambah C. Nah, sehingga kita gabungkan, maka di sini didapatkan integralnya yaitu 2 ke kurung 4, jangan lupa 4 nya tadi, lalu R6, ini penggabungan integral 1 dan integral 2, U per 2 dikurang dalam kurung, kita masukkan ini, U per 2 akar 4 kurang 2 kuadrat ditambah 2 R sin U per 2 tambah C. Oke, jangan lupa tutup kurungnya. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, itu menjadi 2 akar ini 4 dikurang 2, kita karena ini dikurang ini 4 dikurang 2 R sin, ini kan 4 R sin, ini 2 R sin, jadi kita kurangin, lalu U per 2 dikurang U per 2, lalu namanya akar 4 kurang U kuadrat tambah C. Maka didapatkan di sini, kalau kurang lagi 2 R sin U per 2 kurang U per 2
akar 4 kurang U per 2 tutup kurung. Nah, ini tinggal kita kalikan saja, sehingga di sini hasilnya 4 arsin U per 2 dikurang U akar 4 dikurang U kuadrat. Oh ya, ini kita lupa tambah C tadi. Tambah C. Nah, ingat tadi kan U-nya masih kita ganti, sehingga kalau tadi kan U-nya itu sama dengan akar X. Lalu di sini buat 4 kurang U kuadrat itu jadinya 4 kurang X. Nah, hasil akhirnya adalah 4 arsin yang kurung akar X, kita ganti 2 dikurang akar X akar 4 dikurang X tambah C. Ini kelewatan. Nah, jadi inilah hasil akhir dari soal nomor 2. Oke, selanjutnya buat soal nomor 3. Di sini kita mempunyai soal yaitu menghitung integral 1 sampai 5 3x tambah 13 per x kuadrat tambah 4x tambah 3 dx. Nah, pertama di sini kita faktorisasi terlebih dahulu buat yang bagian penyebutnya. Sehingga di sini kalau kita faktorisasi itu menjadi x tambah 1 dan x tambah 3. Nah, kita masukkan ke soal, ya, integral 1 sampai 5 3x tambah 13 per ini yang faktorialnya tadi tambah 1 x tambah 3. Nah, angka selanjutnya kita hitung pecahan parsialnya. Di sini kita langsung saja buat A-nya x tambah 1 dan B-nya tambahnya lupa, B-nya x tambah 3. Lalu kalau kita menghilang penyebutnya maka didapatkan 3x tambah 13 sama dengan A, ini kali silang, A x tambah 3 ditambah B x tambah 1. Nah, lalu kita tinggal substitusikan x-nya untuk A dan B. Nah, buat x yang pertama itu kita ambil yang dari ini. Jadi ini nilainya min 3. Nah, kita masukkan ke sini. 3, x-nya itu min 3. Lalu ditambah 13 sama dengan A. Karena kita ngambil dari A, ini 0. Lalu ditambah B, x-nya tadi min 3 tambah 1, sehingga didapati min 3 min 9 tambah 13, ini kali 0 habis, B jadi 2, B 2, hanya lupa min 2B. Nah, sehingga min 9 ditambah 13
yaitu nilainya 4, dan min 2b kita kalikan ke b nya jadi min 2b. Ini kalau kita ambil b nya doang, 4 bagi min 2, sehingga kita dapatkan b nya min 2. Nah, kita sudah mendapatkan buat b. Nah, selanjutnya buat X yang satunya, yaitu kita ambil dari sini. Jadi min 1 sama kayak tadi, kita masukkan 3 min 1 tambah 13. Nah, dengan A nya, nah ini min 1 tambah 3 tambah B kali 0. Nah, A nya 1 tambah 3 itu didapati 2. Ini min 3 tambah 13. Min 3 tambah 13 itu hasilnya 10. Ini jadi 2A. Kita pindahkan, ini sisa A, 10 dibagi 2 sehingga hasilnya 10 bagi 2 5. Maka kita dapatkan nilai A nya 5, nilai B nya min 2. Jadi kita masukkan ke yang awal tadi. A nya itu 5, X tambah 1 dikurang 2 X tambah 3. Nah, sehingga langkah selanjutnya kita tinggal integralkan saja. Nah, di sini kita dapatkan ini tadi kan 1 sampai 5. 5 per X tambah 1 kurang 2 X tambah 3 dx. Nah, ini bisa kita dapatkan nilai buat selanjutnya. Itu kita keluarkan dulu 5 nya. Integral 1 sampai 5. Ini jadi dx per X tambah 1 dikurang 2 yang kita keluarkan, ini integralnya kita pisahkan jadi 2 integral 1 sampai 5 dx per X tambah 1 X tambah 3. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, kita bisa ubah dia bentuknya menjadi ln. Jadi kita dapatkan 5 ln terap X tambah 1 itu 5 dikurang 2 ln X tambah 3 itu 5. Nah, kita selanjutnya evaluasi batasnya. Kita hitung dulu buat yang ini, sehingga kita dapatkan nilainya 5 ln mutlak 6 dikurang 5 ln mutlak 2. Ini 5 ln 5 dalam kurung ln 6 dikurang ln 2. Nah, kita dapatkan 5 ln 6 per 2. Nah, selanjutnya pada ln yang kedua, ini 2 ln jangan lupa minnya, min 2 ln ini, jangan lupa kurungnya, mutlak 8
dikurang ln mutlak 4, lalu kita kalikan, didapatkan min 2 ln 8 kurang ln 4, min 2 ln 8/4, atau ini sama saja min 2 ln 2. Nah, sehingga kalau kita gabungkan itu hasilnya 5 ln, ini jadi ini ya, 6/2, 5 ln 3, 5 ln 3 dikurang 2 ln 2. Nah, itulah hasil dari soal nomor 3. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah nonton. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.